Kan? Udah kelihatan kan recordnya? Udah. Nah, ini muncul kan? Nih. Iya, makanya itu kan. Join lagi. Pokoknya nanti kalau misalnya keluar masuk ya udah langsung join aja gitu ya. Mulai, udah langsung, udah mulai. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Makfira Izania, dan ada rekan-rekan saya di Muhammad Aldi Prasetyo, Aulia Husna, Alivia Rasya Putri, dan Aulia Rahman Caniago. Saya akan mempresentasikan hasil laporan kami. Laporan akhir gizi komunitas yang berada, kami mengambil problem yaitu wasting pada balita yang di daerah Jakarta Selatan. Untuk gambaran umum wilayah, Jakarta Selatan terletak pada bujur timur, lintang utara, dan serta luas wilayah sesuai dengan keputusan Gubernur DKI. Terbagi menjadi 10 kecamatan dan 65 kelurahan berada di belahan selatan banjir kanal dan batu-batu wilayah sebagai berikut. Di sebelah utara ada Jalan Jenderal Sudirman, kanal, sebelah timur ada Kali Ciliwung, sebelah selatan ada berbatasan dengan Kota Administrasi Depok, sebelah barat ada berbatasan dengan Kecamatan Ciledug, Kota Administrasi Tegal. Kenapa kita memilih kasus wasting pada kelompok kami, yaitu terlihat dari data yang sudah kami search di website, dan itu memang terlihat kalau wasting sesuai Riskesdas ya, sesuai Riskesdas, kalau wasting adalah di Jakarta Selatan memang mumpuni untuk kami lakukan intervensi lebih lanjut lagi. Ke atas di. Setelah itu untuk daftar masalahnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Aulia Husna, silakan. Selanjutnya ada daftar masalah. Yang pertama itu ngambil gizi buruk dan gizi kurang, itu ada prevalensinya 15% berdasarkan Riskesdas tahun 2018. Yang terkena itu balita. Perkiraan penyebabnya ada kurangnya asupan gizi dari makanan, terbatasnya jumlah makanan yang dikonsumsi, kemiskinan, perilaku dan budaya dalam pengolahan makanan dan pola asuh anak. Terus yang kedua ada sangat pendek dan pendek, prevalensinya 17,7% 2018, datanya dari Riskesdas. Yang terkena itu balita, akibatnya dari kurangnya asupan makanan, kemiskinan, rendahnya pendapatan per kapita, tingginya pendidikan yang rendah, dan sikap dan pengetahuan ibu tentang gizi kurang memahami. Selanjutnya ada kurus dan sangat kurus, prevalensinya 10%. Yang terkena itu balita, penyebabnya kurangnya asupan makan, kemiskinan, rendahnya pendapatan per kapita, terus sikap dan pengetahuan ibu tentang gizi kurang. Selanjutnya ada gemuk, prevalensinya 5%, yang terkena balita. Selanjutnya ada KEK pada wanita hamil, prevalensinya 10%, yang terkena wanita usia subur. Yang terakhir ada KEK pada wanita tidak hamil, prevalensinya 14,4%, yang terkena wanita usia subur. Di sini kami mengambil masalah wasting pada balita karena prevalensinya sangat yang tinggi di wilayah DKI Jakarta Selatan. Selanjutnya ada problem tree yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Alivia Rasya Putri. Berhubung Alivia Rasya Putri mungkin sedang kendala sinyal ya, jadi
Saya lanjutkan. Untuk problem tree-nya, agak ke bawahan, Di. Untuk, oke, cukup. Untuk problem tree-nya dimulai dari apa sih penyebab awal dari wasting gitu ya. Yang pertama itu pasti dari angka ekonomi. Dari prevalensi ekonominya. Kenapa dari ekonomi? Karena mempengaruhi terjadinya wasting. Ekonomi itu bisa jadi efeknya adalah sulitnya akses makanan atau minuman, olahan yang tinggi energi, dan setelah itu ada gaya hidup. Gaya hidup juga mempengaruhi adanya wasting. Gaya hidup jadinya kebiasaan makan tidak teratur, terus juga adanya aktivitas fisik yang tinggi. Dari kebiasaan makan tidak teratur, terjadinya rendahnya konsumsi makanan atau minuman. Serta dari sulitnya akses makanan itu, kita juga bisa melihat bahwa adanya rendahnya konsumsi buah dan sayur. Karena kita sulitnya mengakses makanan, jadi untuk makanan aja kurang. Jadi itu bisa menyebabkan wasting pada balita. Setelah dari aktivitas fisiknya tinggi, pasti pengeluaran energinya juga tinggi. Dan setelah itu timbulnya adalah berat badan kurang, dan berat badan kurang itu menyebabkan adanya wasting pada balita. Analisis tujuan atau objektif analisisnya. Jadi bagaimana sih kita mengintervensi supaya wasting itu bisa dikendalikan gitu. Jadi kita awalnya akan melakukan perubahan ekonomi, dari perubahan ekonomi bisa karena ekonominya sudah mencukupi, dari perubahan gaya hidupnya juga, dari perubahan ekonomi karena perubahan ekonomi yang mencukupi, jadinya adanya mudahnya akses makanan atau olahan yang tinggi energi, setelah itu tinggi konsumsi buah dan sayur, tinggi konsumsi makanan atau minuman, dan akhirnya menyebabkan bahwa anak itu tidak mendapatkan wasting lagi dan gizinya normal. Setelah itu ada aktivitas fisik tinggi. Dari aktivitas fisik tinggi bisa pengeluaran energi tinggi dan memunculkan adanya berat badan normal dan menyebabkan gizinya normal. Jadi untuk kecenderungan wastingnya di sini adalah tidak adanya wasting lagi dan untuk gizi balitanya normal. Setelah itu untuk next penetapan tujuan dan sasaran, silakan untuk rekan saya Aulia Rahman Caniago untuk dijelaskan. Untuk penetapan tujuan dan sasaran itu yang pertama kita memakai metode ini matematika. Yang pertama itu ada sangat pendek dan pendek. Besar masalahnya itu 9, kegawatan nilainya 8, biaya 7, kemudahan 7, nilai total dan prioritas. Yang pertama sangat pendek dan pendek. Besar masalahnya itu sekitar 63, kegawatannya 42, biayanya 49, kemudahannya 21, nilai totalnya 181, prioritasnya nomor 2. Untuk wasting atau kurus itu nilainya 81, 64, 42, 28, 215. Untuk prioritasnya itu nomor 1. Selanjutnya gizi buruk dan gizi kurang itu nilainya 45, 40, 21, 35, 141. Prioritasnya itu yang ketiga. Terus seterusnya pada cake pada ibu hamil nilainya 27, 32, 35, 28, 122. Terus 4. Berdasarkan hasil scoring di atas didapatkan prioritas masalah yang paling tinggi adalah kasus wasting atau kurus dengan skor tertinggi yaitu 215. Selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Aldi Prasetyo, dipersilakan. Yang berikutnya di sini ada Hipopods dari kelompok kami. Yang program penyuluhan kami itu kita beri judul penyuluhan pola makan dan PTM untuk masa depan yang sehat dan gembira, yang akan kita adakan di Jakarta Selatan. Untuk kegiatannya sendiri itu kita penyuluhan dengan metode ceramah, tanya jawab yang berkaitan dengan topik yang dibawakan, dan terdapat juga pretest dan posttest untuk mengetes peningkatan pengetahuan peserta dan melakukan food recall serta pemberian tambahan makanan
lalu melakukan food recall kembali untuk mengetahui bertambah atau tidaknya asupan makanan. Untuk PMT-nya sendiri, ini tuh kita berbeda waktu dari penyuluhan, karena kita penyuluhan itu dilakukan di media online atau di Zoom, sedangkan PMT itu kita berikan masing-masing langsung ke rumah si responden tersebut. Untuk instansinya itu ada yang langsung itu balita dan pengasuh, pendukungnya ada puskesmas, tokoh masyarakat, dan karang taruna. Targetnya itu ada 30 pengasuh balita untuk penyuluhan dan 15 orang balita dan pengasuh balita untuk pemberian makan tambahan atau PMT. Ini lokasinya di rumah masing-masing karena penyuluhan dan PMT-nya diadakan di rumah masing-masing. Untuk persiapannya, kita mengundang seluruh masyarakat melalui media online, terus mempersiapkan materi yang akan disampaikan pada saat penyuluhan, dan menyiapkan alat yang digunakan untuk penyuluhan, menyiapkan soal pretest dan posttest, serta menyiapkan bahan untuk PMT. Nah, di sini juga ada sumber dayanya itu kita jenis dan jumlahnya itu memberikan suplemen penambah nafsu makan, susu, dan biskuit yang di total 30.000 untuk 15 orang. Jadi 450, semua sumber dananya itu dari kantong mahasiswa sendiri. Ini selanjutnya pelaksanaannya mengumpulkan masyarakat dan perangkat desa dan kader di tempat penyuluhan, pembukaan serta pembagian soal pretest, pemberian materi, penyuluhan tentang gizi seimbang dan gizi piringku, melakukan sesi tanya jawab dengan masyarakat, soal post-test, serta di lain waktunya kita memberikan PMT. Monefnya itu kehadiran peserta dan peningkatan pengetahuan masyarakat yang kita nilai dari soal pretest dan post-test. Untuk outputnya ada 80% peserta hadir, 80% peningkatan pengetahuan peserta, dan 80% peserta aktif dan antusias mengikuti kegiatan. Outcome-nya menekan angka wasting di Kota Jakarta. Nah, ini untuk project planning matrix-nya itu, kita pada project purpose-nya itu ada peningkatan pengetahuan masyarakat tentang isi dari gizi seimbang, peningkatan pengetahuan masyarakat akan pentingnya makan buah dan sayur, dan masyarakat menerima PMT dengan baik. Untuk itunya, resultnya kita masyarakat mengetahui dan memahami isi dari gizi seimbang, masyarakat menyadari akan pentingnya makan buah dan sayur, masyarakat mulai menerapkan hidup sehat sesuai dengan gizi seimbang di kehidupan sehari-hari. Setelah kita beli penyuluhan itu. Lanjut, sumber yang kita pakai itu ada data dari PSG Antropometri, data Riskosdas DKI Jakarta, dan pretest dan posttest, dan daftar kehadiran, data Riskosdas 2019, profil kesehatan DKI Jakarta. Ini ada beberapa faktor yang menjadi catatan penting yang membuat intervensi dapat tidak bisa tercapai dengan maksimal. Itu ada kemungkinan peserta tidak hadir karena alasan tertentu yang tidak bisa diganggu-gugat. Perhatian partisipan bisa teralihkan jika situasi tidak kondusif. Perhatian peserta dapat teralihkan oleh adanya ponsel. Dalam mengambil data, tiap desa harus memiliki izin dan perizinan dari awal. Ini perizinannya ini lebih ke, kalau dari kita lebih dari ke respondennya langsung untuk izin memberikan PMT itu sendiri. Untuk Hipopods dan PPM-nya sekian, mungkin akan dilanjut oleh video kita dari hasil turlap tentang yang penyuluhan awal itu. Ini videonya muncul nggak? Muncul. Ini ada video kita saat melakukan penyuluhan tentang pola makan sehat, gizi seimbang, dan isi piringku.
pada yang salah, kita kasih sayangnya, berikan kesempatan hidup sehingga kita dapat berkumpul bersama dengan saya yang sebenarnya. Mengucapkan pendapatan kepada Bapak dan selaku Ketua RT dan juga Kelurahan Cilandak, Bapak Junaidi Batubara yang sudah hadir, dan selamat datang pada seluruh peserta dan Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam acara. Maaf, suaranya kedengeran jelas nggak tadi? Dengar. Edukasi mengenai pentingnya penyuluhan gizi buruk pada ibu hamil dan balita. Dan yang dilaksanakan via Zoom pada hari Sabtu 10 Juli 2021. Di sini saya akan membacakan susunan acaranya. Yang pertama, mempresentasikan. Sekali lagi, terima kasih kepada Bapak RT 03 Kelurahan Cilandak yang telah berkenan untuk hadir di acara kami ini. Dan satu lagi untuk Ibu Kader yang telah meluangkan waktunya juga untuk hadir di acara kita kali ini. Tema kita hari ini itu anak sehat Indonesia kuat. Kenapa anak sehat Indonesia kuat? Karena anak itu kan sebagai investasi negeri. Kalau anaknya sudah bagus dari jasmani dan rohaninya, itu Indonesia yang bakal seperti penurunan kebutuhan gizi dan lain sebagainya. Namun beberapa masalah kesehatan mengancam masa depan anak Indonesia, diantaranya kurang tinggi badan, stunting, kurang energi kronis, kurus, dan obesitas. Kementerian Kesehatan RI sendiri menegaskan bahwa seluruh masyarakat perlu memahami pentingnya gizi untuk kesehatan, karena gizi adalah investasi bangsa. Diperlukan edukasi dan kampanye kesehatan serta gizi pada anak dan remaja. Kemenkes menyarankan untuk rajin mengkonsumsi buah dan sayur sejak usia dini demi terbiasa dengan pola makan bergizi seimbang hingga masa remaja, lanjut dewasa, bahkan sampai ke lanjut usia. Jadi di sini pentingnya peran dari ibu-ibu sekalian untuk mengajarkan kepada anak-anaknya sejak dari masa balita untuk diajarkan untuk mengkonsumsi makanan seimbang, makanan yang sehat, terutama buah-buahan. Karena itu sangat baik untuk pertumbuhan dan kesehatan si anak itu sendiri. Selanjutnya itu ada periode emas. Kapan sih periode emas untuk anak itu? Itu ada di 1000 hari pertama kehidupannya, mulai dari ibu mengandung, dari 80 hari lamanya sampai ke 1000 hari kehidupannya. Itu sangat penting. Kenapa? Karena pada masa ini pertumbuhan otak yang sangat pesat yang mendukung seluruh proses pertumbuhan anak dengan sempurna. Dan apabila kekurangan, jadi di sini kami menjelaskan tentang pertama yang sebelumnya itu perkembangan anak, dan ini periode emas untuk perkembangan anak itu ada di 1000 hari pertama memberikan ini itu. Dan apa sih itu hal-hal yang bakal terjadi jika anak kekurangan gizi juga kita jelaskan. Ada anak tidak cerdas karena pertumbuhan otak terhambat, anak berpotensi menjadi stunting, anak menjadi lemah dan mudah sakit, dan anak sulit mengikuti pelajaran sekolah karena pertumbuhan otak yang terhambat ini. Pada periode ini tidak dapat diperbaiki di masa kehidupan selanjutnya. Seharusnya itu lagi stunting, yang baik dan benar kan pada suatu periode waktu tertentu yang mengakibatkan tubuh mengambil cadangan energi yang tersimpan. Lalu di sini kami juga menjelaskan tentang apa saja yang menjadi penyebab yang bakal terjadi ke depannya bagai keasupan itu tidak seimbang, atau maksudnya itu ada yang tidak seimbang, itu bisa kurang, bisa lebih, itu dapat mengakibatkan ini. Yang pertama kurus. Gizi ini ditandai dengan lambatnya pertumbuhan tubuh, rendahnya daya tubuh, masalah saat. Yang kedua juga kita menjelaskan jika gizi pada 1000 hari pertama tidak seimbang atau tidak baik juga akan berakibat pendek, stunting, dan bisa juga, atau jika gizinya lebih itu mengakibatkan obesitas. Hamil dan persalinan pada perempuan serta berbagai risiko penyakit tidak menular. Jadi
stunting ini emang kenapa harus dicegah dari kelebihan berat badan? Alicia Putri dipersilakan untuk Alicia. Lalu di sini kami menjelaskan juga tentang apa itu gizi, pengenalan gizi terhadap masyarakat. Selanjutnya saya akan jelaskan tentang apa itu gizi. Nah, gizi itu nggak cuma mempengaruhi tinggi sama pendeknya badan orang, terus juga, tapi juga mempengaruhi dalam aspek kesehatan. Nah, gizi itu adalah jaga kembangan tubuh manusia dalam makanan pertahanan dan kesehatan agar tubuh dapat berjalan sebagai Lalu di sini juga kita menjelaskan tentang gizi seimbang dan menjelaskan tentang panduan dari isi piringku, menjelaskan komposisi apa aja yang terdiri dari isi piringku ini. dengan pertahanan cukup dengan isi piring. Ini untuk contoh dan sistemnya itu ada piring makan di piringku terdiri dari sayuran, buah, terus protein, biji-bijian itu beras, daging, sama pasta. Di sini kita juga menjelaskan tentang tumpang gizi seimbang, menjelaskan tentang apa itu tumpang gizi seimbang dari lapisan dasar, dari lapisan ketiga, kedua, sampai yang paling atas. Nah, apa sih tumpang gizi seimbang itu? Kita bahas dari susunannya, lapisan tumpang makanan ini menguruskan dari paling dari yang paling dikonsumsi sampai yang untuk apa rasanya ini sedang ada gangguan. Selanjutnya seimbang. Nah, apa sih tumpang gizi seimbang itu? Itu susunan lapisan tumpeng yang mengilustrasikan makanan yang beragam, mulai dari yang paling banyak dikonsumsi yang ada di lapisan paling dasar ini, hingga yang konsumsi yang harus dibatasi bagian puncak tumpeng. Nah, di sini yang lapisan paling dasar ini bisa dilihat berisi makanan-makanan pokok seperti sagu, jagung, nasi, ketan, ubi, gula, terigu, singkong. Biasanya dikonsumsi 3-4 porsi per hari. Di sini juga ada lapisan ketiga itu yang paling kecil juga protein, ada tahu, biasa dikonsumsi contohnya kayak sawi, oranye, putih, merah, bawang merah, bayam merah, itu biasa dikonsumsi 3-4 porsi per hari. Untuk buah ada pisang, apel, nangka, dan buah-buah lain yang kita ketahui. Dan lapisan keempat ini yang boleh dikonsumsi tapi juga harus dibatasi, itu ada minyak, mentega 5 sendok makan per hari, ada gula 4 sendok makan per hari, karena tidak ada satupun jenis makanan yang mengandung semua zat gizi secara lengkap. Contohnya kayak seperti tadi juga ada di piring itu, seperti kita harus memakan makanan yang beragam seperti nasi, kita mendapatkan karbohidratnya, kita makan lauk, ayam mendapatkan proteinnya, dan buah untuk vitamin, dan sayur untuk vitamin dan mineral. Nah, untuk contoh di sini konsumsi makanan pokoknya itu ada nasi, jagung, ubi, dan sagu, dan lauk-lauk yang lain bervariasi dan serta dalam jumlah yang cukup. Selanjutnya itu, nah ini yang penting juga, jangan lupa minum air putih karena air merupakan sebagian terbesar dan zat gizi yang penting untuk hidup kita, untuk tubuh kita. Dan yang paling juga batasi konsumsi gula, garam, dan lemak. Ini harus diperhatikan banget. Kenapa? Soalnya kan kalau kita lihat zaman sekarang ini, ibu-ibu sekalian, kan anak-anak itu lebih cenderung lebih suka makanan-makanan fast food yang sudah berhamburan di mana-mana sekarang. Anak-anak lebih suka makan fast food, lebih suka minum minuman yang tidak sehat. Jadi itu harus kita ingatkan dari sekarang supaya di kehidupan selanjutnya di masa remaja dan paling penting di saat masa dewasa dan lanjut usianya itu tidak terkena penyakit degeneratif. Contohnya kayak batasi konsumsi gula itu garam, dan contohnya
minuman-minuman, anak-anak kan suka banyak minum minuman yang nggak sehat, kayak minuman saset, minuman yang ada di minimarket yang di luar sana, dan garam dan lemak ini masuk ke fast food, itu sangat bahaya. Jadi tentunya dianjurkan untuk ibu-ibu sekalian, untuk balitanya lebih baik mengkonsumsi air putih aja. Yang minuman itu boleh tapi harus dibatasi, lebih baik ke air putih supaya lebih sehat. Jadi juga kalau misalnya kita terlalu banyak memberikan konsumsi minuman-minuman yang seperti itu kan juga sedikit merusak ginjal, karena ginjalnya itu lebih bekerja lebih berat lagi untuk menyerap airnya. Jadi lebih baik itu diberi air putih. Nah, ini dijelaskan lagi untuk konsumsi air minum yang bersih, aman, dan cukup. Bagian besar 2/3 kebutuhan air dipenuhi dari minuman, kurang lebih 2 liter atau 8 gelas per hari. Nah, dan jangan disepelekan juga, ini makan makanan yang aman dari kesehatan. Dan yang biasa kita lupa itu baca label kadaluarsa dan kandungan gizi pada kemasan. Itu sudah tidak. Selanjutnya, prinsip gizi seimbang yang selanjutnya itu ada yang tadi, keanekaragaman atau variasi sudah berperilaku. Jangan lupa selalu menjaga kebersihan badan dan lingkungan, termasuk cuci tangan dan sikat gigi untuk menghindari sumber penyakit atau infeksi. Nah, ini diperhatikan lagi untuk ibu-ibu, apalagi sekarang di masa pandemi ini kita harus benar-benar menjaga apa yang namanya itu kebersihan, supaya kita terhindar dari virus, kan? Terus lagi cuci tangan. Selanjutnya ikut menjaga kebersihan lingkungan dan membuang sampah di tempatnya dan bersihkan saluran air. Selanjutnya ada batasi minuman yang mengandung gula terlalu banyak. Minum bersoda, hindari minum beralkohol, dan tidak merokok. Nah, ini juga penting ya, karena kan tadi juga sudah dijelasin kenapa harus dibatasi, karena minuman yang bersoda, minuman yang beralkohol tidak baik untuk kesehatan, terutama di ginjal, agar tidak bekerja kayak dan sangat buruk dampaknya bagi kesehatan kita. Nah, yang tadi kan yang udah juga saya singgung mengenai IMT. Nah, sekarang apa sih itu IMT? IMT itu indeks massa tubuh, yaitu ukuran yang berkaitan dengan kekurangan atau kelebihan berat badan. Ini tuh rumusnya di sini. Kita juga menjelaskan tentang IMT untuk pengetahuan umum aja kepada responden kita, ibu-ibu yang memiliki balita, agar tahu, atau yang misalnya ingin tahu nih berat badannya itu normal atau enggak. Jadi kita beri sedikit wawasan tentang IMT itu apa dan gimana cara menghitungnya. Cara menghitungnya yaitu berat badan dalam satuan kilogram dibagi tinggi badan dalam satuan meter kali tinggi badan satuan meter. Contoh ya, misalnya berat badan kita ini 70 kg dibagi 1,6. 1,6 ini kan dalam bentuk satuan meter, yang berarti misalnya berat badan dalam sentimeter itu 160, dijadiin 1,6 meter ini dikali 1,6 meter sama dengan 27,34. Nah, 27,34 ini apa sih? Nah, ini tuh kategorinya. Jadi buat menentukan IMT kita tuh seberapa gitu. Kalau misalnya di bawah 18,5 itu dalam kategori berat badan kurang. Untuk IMT 18,5 sampai 25 itu berat badannya normal. Untuk IMT di bawah, di atas 25 sampai 30 itu kelebihan berat badan ringan, dan IMT lebih dari 30 itu obesitas atau kelebihan berat badan berlebih. Nah, kalau di sini kan contoh 27,34, berarti masuk kategori kelebihan berat badan ringan. Selanjutnya ada pola makan sehat dan gizi seimbang, yang pemaparannya akan dijelaskan langsung oleh teman saya, Kakak Aulia Husna. Dipersilakan untuk Kakak Aulia Husna untuk menjelaskan. Baik, selanjutnya ada pola makan sehat dan gizi seimbang. Kecukupan gizi merupakan kesesuaian antara kualitas maupun kuantitas zat gizi sesuai dengan kebutuhan tubuh.
Berdasarkan pedoman gizi seimbang, kecukupan zat gizi bagi anak sekolah atau remaja yang dianjurkan itu ada proporsinya. Pertama itu karbohidrat 50 sampai 60%, lemak sekitar 25%, dan protein sekitar 14%. Angka tersebut sudah termasuk sarapan pagi. Selanjutnya. Apa itu kalori? Kalori adalah suatu unit yang digunakan untuk mengukur nilai energi yang diperoleh tubuh ketika kita mengkonsumsi makanan atau minuman. Jumlah kalori dalam makanan ditulis dalam satuan kilokalori atau joule. Yang perlu kita ketahui, 1 kalori itu sama dengan 4.184 kilojoule. Di sini kita juga menjelaskan ya tadi tentang pola makan apa aja yang baik. Itu pertama ada karbohidratnya, kita jelaskan. Selanjutnya, kebutuhan zat gizi, kebutuhan karbohidrat. Karbohidrat adalah suatu komponen utama sebagai sumber energi tubuh. Tubuh membutuhkan karbohidrat untuk memproduksi gula sebagai bahan bakar untuk energi utama tubuh. Karbohidrat ada yang sederhana dan kompleks, lebih cepat dicerna dan diserap oleh tubuh. Misalnya gula, sirup, dan minuman bersoda. Dan kompleks misalnya buah-buahan, sayuran, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Karbohidrat kompleks lebih bagus untuk tubuh kita. Contohnya tuh kentang, roti, seperti itu. Goreng, daging, margarin, dan sebagainya. Roti, ada kebutuhan lemak. Lemak merupakan salah satu zat pembentuk energi tubuh. Lemak berasal dari minyak goreng, daging, margarin, dan sebagainya. Konsumsi lemak dibatasi tidak lebih dari 25% dari total energi per hari. Selanjutnya ada kebutuhan protein. Protein selain digunakan untuk proses pertumbuhan, juga digunakan sebagai cadangan energi jika asupan energi terbatas atau kurang. Kebutuhan protein remaja diukur dengan menggunakan AKG atau angka kecukupan gizi sebanyak 60 gram. Dan mineral. Anak membutuhkan vitamin dan mineral dalam jumlah yang cukup karena sangat berhubungan dengan proses pertumbuhan anak. Vitamin merupakan senyawa organik yang penting untuk mengatur metabolisme tubuh. Kekurangan vitamin bisa membuat badan mudah kurang bertenaga dan mudah terserang penyakit. Metabolisme dalam tubuh. Contohnya itu air. Jika kita kekurangan air, itu tubuh kita itu mudah tidak bisa mencerna dengan baik. Bagus banget kan untuk kesehatan mata, terus meningkatkan. Di sini kita juga menjelaskan tentang macam-macam vitamin dan fungsi serta sumbernya itu apa. Sistem imun tubuh, menjaga kesehatan kulit. Sumbernya itu banyak kita jumpai, terutama di sayuran dan buah yang bernama orange, berwarna orange atau susu, telur, dan hati. Selanjutnya ada vitamin B1, B2, dan niacin. Fungsinya untuk metabolisme karbohidrat menjadi energi. Sumbernya ada dari daging, telur, kacang polong, dan kacang-kacangan atau produk olahan susu, sayuran berdaun hijau. Selanjutnya ada vitamin D untuk memperkuat tulang. Sumbernya biasanya dari kuning telur, minyak ikan. Terus ada vitamin E, bagus untuk antioksidan sebagai melindungi sel dan kerusakan. Sumbernya bisa dari minyak nabati, kacang-kacangan, sayuran berdaun hijau. Selanjutnya ada vitamin C. Vitamin C bagus untuk pertumbuhan kolagen, pertumbuhan tulang dan gigi atau gusi, serta pembuluh darah. Sumbernya ada dari kiwi, tomat, paprika hijau, brokoli, bayam, dan sayuran yang lainnya. Selanjutnya ada. Nah, selain menjelaskan apa aja vitamin dalam gizi itu, kita juga menjelaskan mineral lainnya.
yaitu ada kalsium, kalium, zat besi, dan zinc. Fungsi dan serta sumbernya bisa didapat dari mana saja. Ya, kalsium fungsinya untuk pembentukan tulang dan gigi, sumbernya dari susu, produk olahan susu lainnya seperti keju dan yogurt. Ada kalium, manfaat dari kalium membantu fungsi otot dan syaraf, serta membantu tubuh menjaga keseimbangan air di dalam darah dan di jaringan tubuh. Sumbernya ada dari sayuran brokoli, kentang dengan kulitnya, sayuran berdaun hijau, jeruk, pisang, dan lain-lain. Selanjutnya ada zat besi, membantu sel darah merah mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Sumbernya ada dari daging merah, ikan, kerang, unggas, kacang kedelai, dan lainnya. Selanjutnya ada zinc, fungsinya untuk pertumbuhan, pembentukan organ seksual, daya tahan tubuh, dan penyembuhan luka. Sumbernya ada dari daging merah, unggas, tiram, dan makanan laut lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada Kanda Aulia Rahman. Sekian kalau misalnya isi materi dari penyuluhan kami hanya sampai situ, dan ini kita lanjutkan lagi acaranya dengan pengisian link post-test serta diskusi tanya jawab untuk responden yang belum mengerti dan ingin bertanya. yang sudah memperhatikan materi. Terus untuk selanjutnya akan diberikan proses dan pretest. Ini sudah ada, diberikan waktu 3 menit untuk mengisi. Sebelumnya sambil mengisi prosesnya, mungkin dari pemaparan yang sudah kita jelasin, ada yang ingin bertanya dari pemaparan yang kita sebelumnya? Ada yang kurang ngerti mungkin di bagian salah satu, jadi ada yang ingin ditanyakan, mungkin dipersilakan jika ada yang ingin bertanya. Ya, untuk gabung ke acara kita, dari KRT mungkin ingin bertanya, KRT Gunadi. Makasih ya Pak udah luangkan waktunya untuk gabung ke acara kita. Dan makasih juga ini buat Ibu Kader yang sudah dibimbing ibu-ibunya untuk mengikuti acara kita ini. Oh, ini ada pertanyaannya dari kolom chat dari Ibu Tini Hartini, ingin bertanya bagaimana tanggapan adik-adik semua agar masalah gizi di 19 ini dapat teratasi. Kalau saran dari kita sih, karena gizi itu penting ya, jadi pertama dari ibunya dulu nih, jadi harus pengetahuan tentang gizinya itu harus lebih ditingkatin, kayak contohnya harus tahu gitu pola makan yang baik dan benar gimana, apa aja makanan yang dilarang, apa aja makanan yang baik dikonsumsi. Jadi pengetahuannya baik, setelah pengetahuan baik kan bisa diimplementasikan kepada anak-anaknya masing-masing agar anak-anaknya ini mau untuk mengkonsumsi makanan yang baik dan sehat sejak usia dini. Jadi saat anaknya sudah beranjak ke masa remaja, masa dewasa, jadi mereka udah terbiasa dari kecil, jadi pola makan sehatnya itu benar-benar harus
ditancapkan atau harus dikuatkan lah dari sejak balita. Itu jadi kan masalah gizinya dapat teratasi. Apalagi stunting ini kan bahayanya besar gitu buat kehidupan. Dari hasil penyuluhan kita melalui media online Zoom ini, kita simpulkan responden sangat antusias, dibuktikan dengan adanya 8 pertanyaan dari responden dan semuanya menanyakan tentang, rata-rata menanyakan tentang isi piringku dan tumpang gizi, serta menanyakan tentang 1000 hari pertama kehidupan balita itu bagusnya seperti apa. Tingginya rata-rata bawahnya gitu atau dari kata-kata lain, ada yang ingin menambahkan? Apakah Ibu sudah mengisi proses yang telah disediakan? Jika sudah, mohon diaktifkan kamera. Akan didaftar sesi bersama yang akan saya pandu untuk dimulai. Bentar dulu, ini kakak proyek saya aksi pertama saya buang, katanya nggak bagus, maka sekarang ternyata aksi. Oh iya benar, kalau untuk aksi pertama itu atau UMD itu yang paling sempurna kan ibunya itu untuk dibantu dan yang kayak gini. Singkat dari Ibu Deni Cahayu. Kalau buat saran saya lah ke Ibu Deni Cahayu, kalau misalnya emang dia nggak suka makan nasi itu ya nggak usah dipaksa, karena kan memang sumber karbohidrat itu banyak lah dari nasi aja, bisa diganti pakai mungkin ibunya ngerebusin kentang gitu. Oh itu tolong Kak Aulia Uza bikin lagi diharap. Dan Ibu kader kita ini wakilnya ya Ibu Tita Pilia, terima kasih sudah menyempatkan diri untuk hadir. Baik, terima kasih pada seluruh peserta yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam acara kita pada hari ini. Saya Uda Rahman, selaku pembawa acara dan seluruh panitia penyelenggaraan, mohon maaf apabila ada sikap yang tidak kata dan kurang berkenan di hati hadirin sekalian. Bila kita bilhak tersebut khairah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video pemaparan penyuluhannya cukup sampai situ. Setelah program kita, setelah melakukan video edukasi ini, kita ada juga memberikan PMT atau program makan tambahan. Untuk PMT-nya di sini ada, karena kita waktu ingin terkendala pandemi juga, jadi dari kelompok kita diputuskan untuk memberikan PMT-nya masing-masing di wilayah dekat rumah, dan rumah kita sama di daerah Jakarta Selatan. Untuk pertama ada dari saya sendiri memberikan PMT. Untuk videonya ini
Nah, ini ada bukti chatnya, karena kita juga terkendala pandemi, jadi hanya boleh memberikan langsung, tidak boleh lama-lama, jadi kita putuskan menanyakannya lewat via chat. Untuk buktinya, ini untuk Mama Aska dan Ahmad. Nah, ini yang untuk Mama Zahra. Lanjutnya, yang kedua ada dari Aulia Husna. Dipersilakan Aulia Husna. Selamat siang, Bu. Iya, selamat siang. Saya Aulia Husna dari Universitas Muhammadiyah Dr. Anta. Saya yang tadinya Iya, di sini saya memberikan PMT kepada ibu dari Aiza di dekat rumah saya. Selanjutnya saya melakukan monitoring lewat WhatsApp karena tidak bisa melakukan langsung dan tidak boleh berlama-lama. Jadi saya memonitoringnya lewat WhatsApp. Saya tanya gimana nafsu makannya, ada perkembangan atau tidak, seperti itu kurang lebih. Isinya ada suplemen tambahan untuk nanti setelah ini kami Iya, terima kasih ya Bu sebelumnya. Sama-sama, Neng. Nah, ini ada video yang kedua dari Kak Aulia Husna juga. Dan ini juga video yang sama seperti tadi, memberikan PMT dan dimonitoringnya lewat WhatsApp. Selanjutnya akan diberikan bukti-bukti chatnya. Jadi setelah ini saya terima kasih ya Bu sama-sama. Dan ini salah satu bukti-bukti chatnya. Berikutnya ada dari Kak Livia Rasya. Dipersilakan untuk Kak Livia Rasya. Ya, ini adalah salah satu video yang diambil ketika memberikan PMT kepada salah satu responden. Bisa di-play. Menyampaikan materi kreatif dari Universitas Muhammadiyah Dr. Anta. Sebelumnya saya udah ngechat ibu adiknya, pengen ngasih suplemen tambahan sama beberapa makanan tambahan kayak yang biskuit sama buah sama susu ke adiknya. Nanti untuk hari selanjutnya kita pantau melalui website ya Kak. Iya Kak. Sama ini mohon dikonsumsi setelah habis makan. Terus ini juga semua-semuanya dimakan Kak. Sama ini mohon dikonsumsi. Untuk responden yang ini karena ibunya sedang berhalangan, jadi ketemunya sama kakak dari adiknya. Terus ini ada bukti-bukti chat pengiriman PMT-nya lagi. Untuk screeningnya kita juga melalui WhatsApp karena lagi COVID gini, jadi susah untuk ketemunya. Jadi kita semuanya ngelakuinnya lewat chat WhatsApp. Nah, untuk selanjutnya ada dari Kakak Aulia Rahman. Ya, ini bisa dibilang video hasil turun lapangan saya untuk pemberian PMT
sekaligus buah dan sayuran. Sudah bisa dilihat videonya. Untuk menggunakan makan dan minuman sayur dan buah-buahan dan itu untuk mendapatkan nafsu makan anak agar mendapatkan nafsu makan yang berkualitas. Ya. Ini juga ada bukti via via chat karena kita nggak bisa ketemu langsung, jadi makanya saya kirim aja buah paketnya ke rumah responden melalui Gojek. Dan ini juga perkembangannya tentang ini hasil recall sebelum dan sesudah diberi PMTEK. Ini juga salah satunya contoh pengiriman lewat Gojek. Dan ini salah satu foto dokumentasi secara turun langsung. Dan untuk yang terakhir, di sini ada atas nama Kak Makfira Izania. Saat waktu kita sedang jadwalnya untuk turun lapangan memberikan PMT ini, beliau sedang terkena musibah yang sedang menderita sakit atau positif COVID-19, jadi tidak memungkinkan untuk datang bertemu langsung. Jadinya dia mengirimkan via Gojek. Ini bukti chatnya. Dia mengirimkan PMT dan memonitoring juga. Sekian untuk program intervensi gizi dari kami kelompok 5 yang saya ulangi kembali. Yang kita lakukan itu pertama melakukan edukasi penyuluhan kepada ibu balita dan balita mengenai pola makan yang baik dan benar dan apa saja yang tidak baik, serta memberikan wawasan tentang gizi dan isi piringku dan tumpeng gizi. Dan dilanjutkan juga intervensi kita yang selanjutnya itu memberikan PMT kepada masyarakat yang memiliki balita untuk mencegah wasting ini dengan memberikan suplemen penambah nafsu makan, biskuit, susu, dan buah-buahan. Serta kita juga mengedukasi secara personal ke responden kita bahwa pentingnya makan buah dan sayur itu harus dibiasakan dan menghindari makanan-makanan yang junk food. Sekian pemaparan dari kami kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah nih ya, gua stop. Ya, udah.